Selamat pagi anak-anak, tetap sehat kan? Hari ini kita akan belajar tema, dan hari ini yang akan kita pelajari tentang makhluk hidup. Jadi makhluk hidup terdiri dari 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu disebut makhluk hidup. Makhluk hidup juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memerlukan makanan. Manusia makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan. Hewan makanannya berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Ada hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, namanya disebut herbivora. Kalau hewan makanannya hewan pemakan hewan itu disebut karnivora. Kalau ada hewan pemakan tumbuhan dan hewan itu disebut omnivora. Jadi hewan makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan. Kemudian tumbuhan makanannya dari mana? Tumbuhan makanannya menyerap air yang mengandung zat hara. Kemudian, dan tumbuhan hijau memasak sendiri makanannya dengan bantuan sinar matahari. Dan proses memasak sendiri makanan ini di dalam tumbuhan disebut fotosintesis. Nah, kemudian ciri yang kedua, alat bergerak. Makhluk hidup itu bergerak. Alat gerak hewan itu ada sirip, contohnya ikan, sayap, contohnya burung, kemudian merayap dengan perut, itu contohnya ular. Kemudian apakah tumbuhan bergerak? Kalau manusia itu pasti ya bergerak, kita bergerak dengan berjalan. Apakah tumbuhan bergerak? Ya, tumbuhan bergerak. Tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat, kecuali manusia yang memindahkan. Contoh tumbuhan bergerak. Nah, kalau anak-anak pernah melihat, kalau anak-anak tahu tumbuhan putri malu itu bila kita sentuh daunnya langsung menguncup. Kemudian contoh lagi tumbuhan bergerak. Tumbuhan itu selalu tumbuh mengarah pada sinar matahari. Nah, itu menunjukkan bahwa tumbuhan bergerak. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, tumbuh. Baik tumbuhan, hewan maupun manusia itu tumbuh. Tumbuh dari kecil menjadi besar dengan berjalannya waktu. Yang keempat, makhluk hidup berkembang biak cirinya. Nah, kenapa? Apa tujuannya berkembang biak? Tujuannya agar makhluk hidup tidak punah. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Kalau manusia melahirkan, kalau hewan ada yang bertelur, ada yang beranak, ada juga yang bertelur dan beranak. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Cara perkembangbiakan tumbuhan ada 2 cara. Yang pertama secara alami. Tumbuhan secara alami itu perkembangbiakannya secara tunas. Contohnya pisang. Pisang itu ada tunasnya, anaknya itu tunas. Kemudian ada juga secara biji. Contohnya mangga. Kita kalau nanam mangga ada bijinya, kita tanam bijinya. Nah, itu cara perkembangbiakan tumbuhan yang secara alami. Ada juga sistem secara buatan. Contohnya dengan cara cangkok, stek, atau menyambung. Nanti mungkin kalian kalau sudah di kelas 5, kelas 6, kalian akan praktek bagaimana mencangkok tumbuhan ataupun stek atau menyambung. Nah, yang berikutnya, ciri makhluk hidup berikutnya,
manusia itu bernafas. Manusia bernafas dengan hidung dan paru-paru. Kemudian kalau hewan ada yang pakai insang, itu ikan, ada yang menggunakan paru-paru, contohnya sapi, anjing, kucing itu menggunakan paru-paru. Kemudian ada juga yang bernafas menggunakan kulit dan paru-paru, contohnya katak dewasa. Juga ada yang menggunakan trakea, contohnya belalang. Nah, tumbuhan bagaimana bernapasnya? Tumbuhan bernapas pada bagian secara keseluruhan. Di daun ada mulut daun, namanya stomata. Di batang ada pori-pori kulit, namanya lentisel atau disebut juga lentisel. Juga di akar ada rambut akar. Nah, itu bagian-bagian tumbuhan yang dipakai untuk bernafas. Nah, ciri-ciri berikutnya peka terhadap rangsangan. Contohnya, yaitu tadi, contohnya putri malu. Putri malu itu kalau kita sentuh dia langsung menguncup. Peka terhadap rangsangan. Atau bunglon. Bunglon itu adalah binatang yang ketika dia mendapatkan bahaya, dia berubah warna. Peka terhadap rangsangan. Kemudian bekecot. Coba kalian kalau di rumah, di halaman, di taman ada bekecot, coba sentuh dengan tangkai gitu, dia akan langsung masuk ke dalam cangkangnya. Itu peka terhadap rangsangan. Atau kita itu peka juga terhadap rangsangan. Kalau kita kedinginan, tiba-tiba bulu kuduk kita merinding, bulu kuduk kita itu langsung berdiri. Nah, itu menunjukkan bahwa kita juga peka terhadap rangsangan. Nah, itulah anak-anak ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian catatan terakhir, makhluk hidup itu memiliki kebutuhan. Kebutuhannya apa saja? Membutuhkan udara, membutuhkan air, membutuhkan makanan, dan membutuhkan tempat hidup. Nah, itu penjelasan Bu Mariati tentang makhluk hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati.